Halo semuanya, dan selamat datang di sesi penjelasan materi kita kali ini. Pernah nggak sih Anda merasa kalau bahasa hukum itu agak aneh, rumit, membingungkan, atau bahkan terasa kayak bahasa dari dimensi lain? Nah, kalau Anda pernah merasa begitu, Anda nggak sendirian. Hari ini kita bakal membedah sebuah gerakan intelektual radikal dari awal abad ke-20 yang namanya realisme hukum Skandinavia. Gerakan ini pada dasarnya hadir buat mendekonstruksi habis-habisan segala hal yang selama ini kita yakini tentang hukum. Sekarang, coba dipikirkan satu pertanyaan mendasar ini. Hak dan kewajiban hukum itu beneran ada wujud fisiknya nggak sih? Misal nih, Anda bilang, saya punya hak milik atas tanah ini. Pertanyaannya, bisa nggak Anda menyentuh hak itu? Para pemikir yang bakal kita bahas hari ini punya jawaban yang lumayan bikin kaget. Nggak bisa. Kenapa? Karena menurut mereka, konsep hukum sehari-hari yang kita pakai itu mungkin nggak lebih dari sekedar sisa-sisa ilmu sihir atau tahayul zaman kuno. Terdengar gila kan? Tunggu dulu, mari kita buktikan. Biar pembahasan kita terarah, ini dia peta jalan kita hari ini. Pertama, kita bahas hubungan antara hukum dan tahayul. Kedua, kita masuk ke dasar filosofis dari Axel Hagerstrom. Ketiga, kita lihat 4 tahapan berhukum versi Alfrost. Dan terakhir, keempat, kesimpulan serta kenapa ini semua penting buat kita sekarang. Oke, langsung saja kita masuk ke bagian pertama, hukum dan takhayul. Sebagai konteks, realisme hukum Skandinavia ini lahir di negara-negara kayak Swedia dan Denmark, tepat di masa ketika revolusi industri dan sains lagi maju pesat-pesatnya. Di era itu, para pemikir ini punya satu misi yang sangat jelas dan jujur saja lumayan agresif. Mereka pengen menghancurkan semua spekulasi metafisika di dalam ilmu hukum. Mereka itu kayaknya udah muak banget sama konsep abstrak macam keadilan universal atau hukum kodrat yang jelas-jelas nggak bisa dibuktikan di lab. Visi mereka mengubah hukum dari yang tadinya cuma filsafat moral mengawang-awang menjadi sebuah ilmu pengetahuan empiris, sesuatu yang bisa diamati secara nyata, sosiologis, dan ilmiah. Persis kayak biologi atau fisika gitu loh. Lanjut ke bagian kedua, dasar filosofis Axel Hagerstrom. Nah, orang yang memimpin pemberontakan intelektual ini adalah seorang filsuf asal Swedia, bernama Axel Hagerstrom. Dia ini ibarat bapak spiritualnya gerakan realisme Skandinavia. Tapi, untuk bisa paham seberapa radikalnya dia membongkar hukum, kita wajib paham 2 pilar utama di kepalanya. Pilar yang pertama itu namanya naturalisme rasional. Gini, buat Hagerstrom, alam semesta yang nyata itu cuma ada satu, yaitu dunia fisik ini. Dunia yang terikat ruang dan waktu, yang bisa dilihat, disentuh, dan diukur. Kalau sesuatu itu nggak ada wujud fisiknya di dunia, sebut saja roh, kehendak gaib, atau kekuatan supranatural, ya berarti barang itu secara harfiah nggak eksis, titik. Itu cuma ilusi. Pemikiran tadi nyambung banget ke pilar kedua, yang mungkin agak bikin dahi berkerut. Nihilisme moral. Coba bayangkan. Karena realitas kita cuma berisi materi fisik dan hukum sebab akibat, artinya dunia nyata ini sebenarnya benar-benar bebas nilai. Nggak ada tuh konsep bawaan alam tentang baik atau buruk, benar atau salah. Jadi ketika Anda bilang, wah perbuatan dia salah secara moral, menurut Hagerstrom, Anda itu nggak lagi ngomongin fakta alam loh. Anda cuma lagi menyuarakan perasaan atau emosi subjektif Anda sendiri. Nah, disinilah letak bom utamanya. Kalau realitas itu cuma materi fisik belaka, terus benda yang namanya hak, kewajiban, atau keadilan itu ditaruh di mana? Hagerstrom lalu meneliti sejarah hukum Romawi kuno dan sampai pada kesimpulan yang brutal. Barang-barang itu nggak ada. Dia bahkan nyebut istilah hukum itu sebagai tahayul, atau lebih parah lagi, omong kosong yang penting. Di zaman purba, kata-kata ini dipakai layaknya mantra sihir. Kalau Anda merapal mantra tertentu, tiba-tiba ada kekuatan tak terlihat yang mengikat orang lain. Hari ini kita mungkin udah nggak percaya dukun, tapi secara psikologis kita masih menggunakan trik bahasa yang sama untuk menciptakan rasa takut dan menuntut kepatuhan. Semua gagasannya tadi terangkum sempurna dalam kutipannya yang super legendaris ini. Tata hukum pada dasarnya hanyalah sebuah mesin sosial, di mana manusia adalah roda giginya. Ya, tanpa adanya keadilan atau moralitas yang objektif, hukum itu direduksi jadi murni sebuah sistem mekanis yang dingin. Mesin raksasa ini bergerak pakai 2 hal, paksaan fisik seperti polisi dan penjara, dan dorongan psikologis melalui mantra-mantra tadi. Tujuannya? Buat mengontrol roda giginya, yaitu kita sebagai manusia, supaya masyarakat tetap teratur. Masuk ke bagian ketiga, Alfrost dan 4 tahapan berhukum.
Oke, kita harus akui, pendekatan Hegerstrom tadi tuh destruktif banget. Dia kayak menghancurkan seluruh fondasi moral dari bangunan hukum sampai rata dengan tanah. Terus pertanyaannya, kalau semua itu cuma ilusi, gimana caranya kita mau mempraktikkan hukum di dunia nyata? Untungnya, datanglah Alf Ross untuk membangun sistem baru di atas reruntuhan itu. Alf Ross ini adalah filsuf dan ahli hukum Denmark yang cerdas banget. Dia setuju kok sama ide buat membuang hal-hal mistis dari hukum. Tapi, lewat karyanya yang terkenal, On Law and Justice, dia memasukkan suntikan positivisme logis. Dia ini ibarat pahlawan yang menyelamatkan kata-kata seperti hak, supaya nggak sekedar dibuang ke tong sampah dan dicap omong kosong. Ross bilang, ya, hak memang nggak ada wujud fisiknya, saya setuju. Tapi bahasa ini mutlak kita butuhkan, supaya sistem hukum kita nggak berantakan. Biar gampang ngebayanginnya, Ross bikin analogi yang jenius banget tentang sebuah suku fiktif primitif. Suku ini punya aturan tabu yang mereka sebut tutu. Kalau seseorang membunuh hewan suci, maka dia jadi tutu, dan hukumannya dia harus menjalani ritual penyucian. Nah, kata tutu itu sendiri kan kosong, nggak merujuk ke benda fisik apapun di alam semesta. Tapi, kata itu bekerja luar biasa efektif sebagai jembatan. Sama persis dengan kata hak. Hak itu ibarat jalan pintas yang menyambungkan fakta operasional, misalnya Anda bayar lunas sebuah rumah, dengan konsekuensi hukumnya, yaitu Anda boleh tinggal di situ atau menjualnya kembali. Jadi, hak itu alat teknis ya, bukan entitas magis. Lalu gimana ceritanya sebuah aturan bisa benar-benar bekerja mempengaruhi realitas? Ross membaginya ke dalam 4 tahapan sistematis. Pertama, arahan atau the directive. Segala sesuatu dalam hukum itu bermula dari teks tertulis atau perintah undang-undang. Kedua, ide normatif abstrak. Teks tadi nggak cuma diam di kertas, dia masuk, meresap, dan menjajah pikiran kolektif masyarakat dan para hakim, sampai mereka merasa, oh, ini mengikat nih. Ketiga, fenomena hukum. Ini momen transisi keren, di mana ide abstrak tadi menjelma jadi tindakan empiris, yaitu gerak-gerik nyata para penegak hukum di lapangan. Dan keempat, puncaknya, putusan atau di judgment. Disinilah aturan di atas kertas tadi diwujudkan secara konkret dan dipaksakan secara fisik melalui palu vonis hakim di pengadilan. Akhirnya kita sampai di bagian keempat, kesimpulan dan relevansi masa depan hukum. Jadi, dari semua konsep dekonstruksi yang lumayan bikin pusing ini, apa intisari yang bisa kita bawa pulang? Mari kita lihat warisannya secara adil. Di satu sisi, kontribusi mereka ini juara banget. Mereka berhasil memaksa kita turun ke bumi, berhenti berhayal soal hukum yang melangit, dan mulai melihat hukum dari lensa empiris. Mereka bikin kita sadar kalau yang paling penting itu adalah mengamati perilaku nyata di pengadilan. Melihat gimana hukum benar-benar mempengaruhi psikologi manusia. Tapi di sisi lain, kritiknya juga tajam. Coba pikirkan, kalau Anda membuang semua nilai ideal dan moralitas dari hukum, Anda berisiko besar merendahkan hukum itu sendiri. Hukum jadi nggak punya ruh, sekedar jadi alat prediksi atau kalkulator untuk menebak putusan hakim. Dan inilah yang membawa kita pada satu pertanyaan akhir yang sangat mengganggu dan patut direnungkan. Para pengkritik mengingatkan bahwa teori ini bisa mencetak sarjana hukum yang cuma berperan sebagai insinyur sosial. Ya, mereka mungkin ahli mengoperasikan mesin hukum ini secara efisien. Tapi, bayangkan kalau kita benar-benar mencabut kompas moral universal dari dalam hukum. Kalau hukum itu murni cuma sekedar mesin sosial raksasa yang buta, lalu siapa yang sebenarnya sedang mengemudikan mesin itu? Dan yang lebih menakutkan, ke arah mana kita sedang dibawa? Sesuatu yang layak buat kita pikirkan malam ini. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa di sesi penjelasan materi berikutnya.